Halo semuanya, selamat sore, selamat bertemu kembali dengan tema How to Influence People to Start Their Own Business in a Downturn Economic Era. Bersama aku, Caca dari Humas BEM-FEM sebagai moderator dan juga narasumber keren kita kali ini yaitu Risma. Halo Risma, apa kabar? Halo Caca, baik banget Alhamdulillah. Kamu gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Boleh nih Risma langsung kenalan aja. Halo semuanya, kenalin nama aku Risma Mayatu Zakia, dipanggil Risma dari Departemen Ilmu Ekonomi Angkatan 56, Kastrat BEM-FEM IPB. Oke, nah topik kita kali ini kalau bisa dibilang juga cukup menarik ya. Kenapa? Karena di masa pandemi ini perekonomian di dunia itu seperti yang teman-teman udah lihat ya mungkin di berita di televisi atau di artikel-artikel itu mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 dan tidak terkecuali juga Indonesia dan banyak juga perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya sehingga banyak pekerja yang kehilangan mata pencahariannya. Oleh karena itu, mungkin bisnis bisa menjadi salah satu jawaban atas keresahan tersebut. Kali ini juga akan membahas tentang gimana sih cara membangun bisnis oleh salah satu mahasiswa FEM yang mungkin dengan segala aktivitasnya yang padat masih bisa membangun sebuah bisnis gitu. Nah, apa sih bisnisnya? Langsung aja kita tanya-tanya nih sama Risma. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Risma itu merupakan CEO dari Sharis Official. Nah, boleh diceritain Riz, gimana sih awal mula kamu membangun Sharis Official ini? Sebenarnya untuk punya brand sendiri kayak sekarang tuh udah mimpi dari lama ya. Dulu ya mikirnya itu cuma angan-angan yang susah untuk dicapai, apalagi dalam waktu dekat gitu kan. Terus waktu libur semester 3, itu kan kita lagi karantina ya, lagi di rumah. Dan di situ aku benar-benar ngerasa hidup yang aku jalanin tuh kayak cuma nonton film, rebahan, pokoknya nggak produktif sama sekali lah. Sampai aku tuh mikir, Risma, kamu tuh udah dikasih waktu luang yang banyak loh sama Tuhan. Mungkin Allah tuh mau kamu sekarang buat nge-explore semua yang ingin kamu tahu dan ngelakuin apa yang sebelumnya nggak bisa kamu lakuin sebelumnya. Dari situ akhirnya aku mulai buat cari-cari gimana sih perizinan bikin merek sendiri, gimana cara ngurus BPOM, dan banyak hal lainnya lah pokoknya. Sampai suatu ketika aku ngobrol sama teman aku, dan ternyata teman aku ini punya satu visi sama aku. Jadi obrolan yang awalnya bercandaan itu kita seriusin, kita mulai survei bareng, coba bikin perhitungan modal bareng, sampai akhirnya kita menyampaikan semua rencana kita ke orang tua. Dan ini aku benar-benar bersyukur banget karena orang tua aku ngedukung aku, nge-support aku, dan ngasih kepercayaan ke aku. Jadi aku bisa bikin series kayak sekarang ini gitu. Wow, keren banget. Berarti berangkat dari keresahan Risma gitu ya di rumah tuh selama karantina ngerasa kayak kok kurang produktif gitu. Jadi mungkin Risma langsung aja realisasiin gitu ya apa yang Risma mau dan ternyata satu visi juga kebetulan ya sama partnernya Risma. Iya, benar banget. Keren banget. Dan series ini tuh sebenarnya singkatan dari nama aku sama teman aku. Wow. Selma Riz. Jadi series gitu. Oke, keren banget. Ini berarti Sharis itu skincare ya, Riz ya? Iya, skincare. Body lotion gitu. Mungkin boleh dijelasin juga, Riz, kenapa Risma dan partner itu milih body lotion gitu? Kenapa pilih skincare yang jadi produknya si Sharis Official ini? Oke, jadi sebelum aku memutuskan buat milih bisnis skincare, aku udah mempertimbangkan target pasar buat kedepannya gitu. Sekarang siapa sih yang nggak pingin kelihatan cantik atau setidaknya kelihatan sehat lah? Pasti kan semua orang pingin kan? Nah, jadi di skincare target pasarnya tuh bakal luas karena apa yang aku jual itu adalah keinginan dari semua orang kayak gitu. Makanya aku pilih buat bisnis skincare. Oke, berarti kalau gitu produk yang ada di Sharis Official tuh apa aja sih, Riz? Dan apa yang bedain produk Sharis itu dengan produk-produk skincare yang lain? Buat saat ini produk Sharis tuh masih satu, cuman body lotion doang, brightening body lotion. Tapi kedepannya bakal ada yang baru, jadi mohon banget minta doanya, semoga semuanya dilancarin dan dimudahkan biar cepet urusannya. Nah, terus perbedaan produk aku dengan yang lain ya. Jadi sebenarnya aku tuh emang suka skincare. Jadi aku nggak mau produk yang aku bikin tuh abal-abal, asal-asalan. Revisi aja sampai berkali-kali. Aku nemuin
yang paling bagus dan yang paling sesuai. Wangi aja tuh sampai perdebatannya berhari-hari gitu. Dan aku juga ngelakuin konsul sama dokter kulit buat nanyain ingredients apa sih yang bagus buat dimasukin ke dalam lotion ini, apalagi yang harus ditambah biar skincare yang aku bikin itu benar-benar berguna tapi tetap aman gitu. Jadi lotion ini tuh udah pasti aman dan udahlah jangan ragu lagi buat nyobain. Jadi promosi ya. Gak apa-apa banget, gak apa-apa banget karena itu mumpung gitu. Justru itu Riz gitu. Aku juga tahu nih Risma pernah cerita mungkin di snapgramnya gitu, dan aku tahu banget gimana Risma tuh struggle banget sama apa yang pengen ngasih yang maksimal gitu ke produk Sherry's kan, sampai testernya tuh banyak banget ya nggak sih Riz? banyak banget. Jadi simpen dan banyak banget pokoknya itu. Buat kenang-kenangan ya Riz. Jadi ini sebelumnya nih ramuannya ini, racingannya ini gitu. Iya. Iya. Dilabelin. Dan itu menjadi salah satu kayak oh gila keren banget sih gitu, dan ngerasa kayak dengan itu tuh kayak udah nggak usah diraguin lagi deh gitu, keren banget. Langsung dicoba aja ya Risma ya, langsung kita ke Instagram Sherry's. Kalau ngomongin soal target audiens atau target pasar itu gimana, siapa aja sih target audiens dari produk Sherry's ini Riz? Jadi kayak yang aku bilang tadi, kan apa yang aku jual adalah keinginan dari semua orang ya. Jadi target pasar aku tuh luas, cuman secara spesifiknya untuk saat ini Sherry's itu target pasarnya untuk usia 15 sampai 30 tahun, khususnya perempuan, dari golongan middle. Makanya itu kita bikin harga yang benar-benar di tengah biar semua orang itu bisa ngejangkau kayak gitu. Wow, mantap banget nih strategi marketingnya ya, di tengah-tengah harganya biar bisa mencakup semuanya gitu ya. Keren banget, keren. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ngejual produk tuh kan nggak bisa dipungkiri, nggak terlepas dari gimana cara si ownernya ini membranding produknya gitu ya. Kalau dari Risma sendiri gimana sih cara branding produk yang baik gitu di tengah-tengah banyaknya pesaing gitu? Branding ini sih yang paling susah jujur, karena mendapatkan kepercayaan orang lain tuh susah kan, apalagi Sherry's ini tuh produk baru, benar-benar mulai dari nol, belum punya kolam pembeli lah istilahnya, belum punya organic followers juga, jadi kita masih benar-benar ngegali kolam kita, ngegali target pasar kita, dan cara kita tuh awalnya pakai mouth to mouth atau mulut ke mulut. Jadi kita ngasih lotion ke teman-teman terdekat kita, ngebiarin mereka buat nyoba dan ngasih feedback buat kita. Jadi apa sih yang kamu rasain setelah kamu pakai lotion aku? Terus pasti mereka juga akan ngomongin itu ke teman-teman yang lainnya kan. Nah, cuman emang kalau pakai cara ini kan jangkauannya kecil ya, karena kan pasti ngomonginnya itu ke teman sendiri atau keluarga sendiri. Jadi di sini kita juga minta bantuan dari orang-orang yang punya power. Jadi kita nge-endorse orang yang punya power, biar makin banyak orang yang kenal sama Sherry's, makin banyak lagi orang yang punya Sherry's. Dari situ akhirnya kan setelah mereka nyobain, kalau misalnya mereka suka bakal ngomongin hal itu ke teman-teman mereka yang lainnya kan. Dari situ muncul lagi mouth to mouth. Jadi itu kayak rantai aja gitu. Selain itu kita juga harus manfaatin platform yang lagi dipakai banyak orang tuh, kayak contohnya TikTok. Kita bisa manipulatif tren, jadi kita pakai lagu yang lagi ngetren, tapi kita masukin unsur-unsur promosi kayak gitu. Dan yang ngebantu banget juga buat branding itu reseller sih, tim-tim aku. Mereka tuh keren-keren banget jujur, dan dengan kreativitas mereka sendiri, mereka tuh coba buat branding Sherry's biar makin dikenal sama orang, biar banyak orang yang nyobain Sherry's, sampai aku tuh kagum gitu loh ngeliat mereka. Ada salah satu reseller aku tuh per harinya dia bisa dapetin omset tuh sampai puluhan juta, dan aku kayak salut sama mereka bener-bener. Itu keren banget sih, keren banget ya, parah. Oke, ya aku juga ngeliat banget sih kayak ya, Instagramnya si Risma tuh kayak wow banyak banget ini yang beli, kayak udah sampai 99 plus gitu. Checkoutan Shopee-nya. Gila keren banget parah. Oke, kalau bicara tantangan nih, kalau sebuah bisnis kan gak mungkin ya kalau nggak ada tantangan, gak mungkin mulus-mulus aja nih. Nah kalau di Sherry's tuh tantangannya apa aja sih Riz yang dihadapi, mungkin bisa di-sharing nih sama teman-teman?
tantangan ya. Kayak yang tadi aku bilang, emang branding tuh yang paling susah. Karena ngebuat orang percaya tuh susahnya gila, minta ampun banget. Sampai dulu awal aku mulai bisnis ini tuh dibilang penipu sama teman aku sendiri. Coba bayangin, sakit hatinya dapet banget. Teman aku sendiri loh itu yang bilang. Tapi itu jadi penyemangat aku sih, dan menyadarkan aku betapa susahnya bikin orang percaya. Teman sendiri aja nggak percaya, apalagi orang lain gitu kan. Dan tantangan lainnya itu bagi waktu sih. Karena buat aku sendiri itu, aku ngiranya jualan ya udah jualan aja gitu. Ternyata nggak sesimpel itu. Banyak banget hal yang harus diurus, yang ngabisin waktu, pikiran, tenaga. Padahal di sisi lain aku juga harus kuliah, organisasi, dan sebagainya. Apalagi tuh sebelum aku punya karyawan, semuanya tuh diurus sendiri, dari desain Instagram sampai packing, itu semuanya aku sama temen aku. Paling cuma dibantu sama adik aku doang biasanya, jadi kerasa banget sih capeknya. Oke, berarti kalau dilihat nih ya, berarti Risma kan udah bisa berhasil nih bagi waktu antara kuliah, antara ngurus bisnis, terus kan Risma juga ikut kepanitiaan dan BEM-FEM juga gitu. Boleh nih share ke kita gimana sih tipsnya, Ris, biar bisa bagi waktu dengan baik? Sebenarnya aku juga masih struggle ya dalam bagi waktu ini. Tapi sejauh ini yang aku lakuin adalah menentukan prioritas dari semua hal yang bakal aku lakuin. Mana yang paling penting aku dulukan. Terus aku juga bikin list deadline. Meskipun hal-hal yang bukan jadi prioritas utama aku, tetap aku lakuin dan nggak telat gitu dari deadline-nya. Jadi semuanya tetap bisa terselesaikan. Dan enaknya bisnis berpartner itu, kalau kita benar-benar lagi sibuk, aku benar-benar lagi sibuk sama kuliah, itu tuh ada yang tetap bisa nge-backup teman aku. Jadi kita saling bantu dan bagi tugas gitu sih, Ca. Oke, mantap banget. Mungkin bisa jadi pembelajaran juga ya buat teman-teman yang mau mulai bisnis gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Riz, pesan buat teman-teman yang baru mau mulai buka bisnis gitu kan, pasti ada aja ya yang ngerasa kayak sebenarnya pengen buka bisnis, pengen buat bisnis, tapi tuh ngerasa kayak nanti aja deh, takut gimana, kayak gitu kan ya. Nah, pesan buat teman-teman dari Risma nih yang baru mau mulai bangun bisnis gimana, Riz? Sebenarnya aku juga belum sehebat itu ya buat ngasih pesan ke teman-teman yang lain. Jadi anggap aja ini pengingat buat kita semua gitu, kita bersama. Jadi kalau gagalnya di masa muda, masih punya banyak waktu buat memperbaiki. Tapi kalau gagalnya di masa tua, belum tentu punya waktu buat memperbaiki. Dan sebagus apapun ide, akan selamanya hanya menjadi ide kalau kalian nggak coba buat ngewujudinnya. Jangan sampai semuanya berakhir dengan penyesalan. Magic is the other name of hard work. Jadi, kerja keraslah sampai itu jadi sebuah keajaiban. Udah nekat aja mumpung masih muda. Wah, gila keren banget. Jadi ya udah mulai aja, nekat aja yang mulai aja gitu ya. Karena kalau kita nggak mulai, kita nggak bakal tahu nggak sih, Riz, kayak apa aja ininya gitu. Kapan kita mau maju gitu kalau kita nggak mau mulai, ya nggak sih? Bener banget, Ca. Oke, untuk pertanyaannya udah selesai. Semoga dari perbincangan aku dan Risma kali ini bisa dijadiin pembelajaran ya buat teman-teman, dan semoga juga teman-teman bisa ngikutin jejak Risma nih, jadi pebisnis muda gitu ya. Masih mahasiswa, masih kuliah, udah bisa buat bisnis yang menghasilkan omset yang puluhan juta gitu kan, keren banget. Oke, makasih banyak buat Risma, dan mungkin segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di Sunday Info berikutnya. Dadah!